Jangan pernah ke Myanmar Utara. Kehilangan ginjal masih mending, kalau sial nyawa taruhannya. Pemuda Korea Selatan yang tertangkap menawarkan 200 juta won demi nyawanya. Tapi usai memberi pin bank, dia langsung dibunuh dan ginjalnya dijual. Lengannya yang putus pun dipakai memeras keluarganya 600 juta won lagi. Setelah diperas habis, mayatnya dibuang. Melihat tumpukan mayat lain, jelas ini bukan aksi pertama mereka. Pemimpinnya bernama Jiang Haishang. Buronan internasional ini mirip Zhang Shihao yang suka menculik orang kaya. Bedanya, dia tak bermoral. Meski tebusan dibayar, Sandera dan anak buahnya tetap dibunuh demi uang. Salah satu anak buahnya menyerah ke polisi demi selamat. Karena dia warga Korea, Laoma dikirim untuk mengekstradisinya. Melihat kesombongannya, Laoma penasaran kenapa dia menyerahkan diri. Hati nurani katanya. Akibat interogasi keras para tahanan tak tahan dan mengaku soal lokasi mayat. Setelah penggalian, ditemukan 4 jenazah warga Korea. Hal ini membuat Ma segera menyelidiki kasusnya. Dari informan, ia tahu bos geng Lajiu juga mencari Jiang Hai. Ma pun langsung mendatangi kasino milik Lajiu. Saat ingin mencari tahu, Pak Tua Ma malah diganggu orang asing. Tanpa basa-basi, ia menghajar mereka dengan kekuatan beruangnya. Namun, Lajiu tiba-tiba muncul menodongkan pistol. Pak Tua Ma terpaksa menyerah, tapi detik berikutnya, Berusia lanjut. Ma Chong Laje tahu dari Xiao Jiang bahwa korbannya bukan orang biasa. Ayahnya bos mafia Korea. Ma pun mengirim banyak pembunuh ke Vietnam demi uang tebusan dan menghabisi Xiao Jiang. Xiao Jiang yang waspada melihat rokok menyala di pintu dan tahu ada jebakan, namun demi uang ia tetap masuk ke sarang harimau. Xiao Jiang tidak gegabah, ia memilih bersembunyi di kamar mandi untuk memancing musuh keluar. Diiringi jeritan memilukan, para pembunuh berjaga di koridor. Xiao Jiang sama sekali tidak takut. Matanya memancarkan keganasan dengan pipi berlumuran darah layaknya serigala lapar. Saat itu, si janggut lebat menerobos masuk dari pintu belakang. Mereka berdua mengepung dan menyerang para pembunuh dari depan dan belakang di ruang yang sempit. Serangan Xiao Jiang sangat mematikan. Ia terus menebas tanpa berkedip hingga pisaunya terjatuh. Menggunakan panci besi untuk terus menghajar lawan, kelompok pembunuh itu akhirnya dibantai habis. Menyadari uang tebusan di lemari telah dipindahkan, Xiao Jiang segera menghubungi ayah dari anak orang kaya tersebut. Bicara. Izinkan saya melihat milik Anda. Bahkan saat suamimu pergi ke kantor polisi, kamu tidak menyebutkan hal ini. Tiba di lokasi kejadian bersama Laoma. Di dalam ruang latihan, hanya mayat-mayat yang berserakan di lantai. Tetapi Xiao Jiang tidak terlihat dimanapun. Tanpa diduga, Xiao Jiang berjalan ke balkon dan menebas pemimpin regu. Melihat ini, Laoma bergegas mendekat, menghindari serangan dan dengan paksa melemparkan Xiao Jiang ke dalam lemari. Pria berjenggot itu mencoba menyergapnya, tetapi Laoma dengan mudah menghindarinya. Laoma, dengan tinjunya sebesar karung pasir, membidik titik lemah pria berjenggot itu, menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan. Xiao Jiang tahu dia telah bertemu lawan yang sepadan dan hendak melawan balik ketika sebuah tembakan terdengar menghentikannya. Xiao Jiang mengecoh lawan lalu kabur. Laoma melumpuhkan pria berjenggot yang menghalanginya, lalu mendapat info bahwa Xiao Jiang pulang ke negaranya. Bersama pemimpin regu, Laoma segera kembali ke Korea. Mereka melacak Xiao Jiang di pelabuhan. Sementara itu, bos mafia yang tahu kabar ini memerintahkan anak buahnya menangkap Xiao Jiang hidup atau mati demi membalas dendam anaknya.